Nama saya Atika Umar, kelas A, semester 1, NIM 200303010. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tugas makalah UTS dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Di dalam buku tersebut, ada beberapa bab yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan. 1. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Yunani kuno, pemikiran mengenai negara sudah mulai ada sejak tahun 450 Masehi di India dan Cina. 350 sampai 500 Masehi. Telah banyak tulisan politik yang bermutu. Di Indonesia pun abad ke-13 sampai 15 Masehi. Sudah ada karya tulisnya mengenai sejarah dan kenegaraan. Sayangnya pemikiran tentang politik di negara-negara Asia mengalami kemunduran karena terdesak pemikiran Barat. Di negara Eropa, bahasan mengenai politik banyak dipengaruhi ilmu politik, dipengaruhi ilmu hukum. Di Inggris, ilmu politik dianggap termasuk filsafat. Pada tahun 1904, Amerika Serikat mendirikan American Political Science Association. Yang kedua, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, ilmu politik dan ilmu sosial lainnya tidak memenuhi syarat, karena ilmu politik dan ilmu sosial lainnya yang diteliti adalah ilmu dan manusia itu sendiri. Perilakunya tidak dapat diamati dengan keadaan terkontrol. Yang ketiga, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik. Politik menjadi sangat penting karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam. Konsep-konsep ilmu politik. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok, untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang kedua, keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Kebijakan umum. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pembagian atau lokasi. Pembagian dan lokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang kelima, hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama, sejarah. Sejarah merupakan alat penting bagi ilmu politik. Filsafat adalah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Yang kedua, konsep-konsep politik. Yang pertama, teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu menggunakan konsep-konsep. Konsep ialah abstrak dari atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas atas dasar konsep atau seperangkat. Konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari suatu fenomena. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antar manusia. Manusia mempunyai naluri untuk hidup sebagai anggota kelompok. Di dalam kehidupan berkelompok dan
dalam hubungannya dengan manusia lainnya. Pada dasarnya manusia menginginkan beberapa nilai. Yang ketiga, negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan menetapkan tujuan dan kehidupan bersama itu. Yang keempat, konsep kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Ada beberapa istilah mengenai kekuasaan seperti legitimasi dan otoritas atau wewenang. Wewenang adalah kekuasaan yang bersifat formal. Legitimasi seiring juga disebut keabsahan, yakni keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang kelompok atau penguasa adalah pengaruh. Ada yang mengatakan bahwa kekuasaan dan pengaruh adalah dua konsep yang berbeda. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama, pengantar. Mengamati kegiatan politik dapat dilakukan di berbagai cara, tergantung perspektif atau kerangka acuan yang kita pakai. Istilah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, menentukan data yang mana yang akan diteliti dan data mana yang akan dikesampingkan. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan legal atau institusional disebut juga pendekatan tradisional yang berkembang pada abad 19 sebelum Perang Dunia Kedua. Pendekatan tradisional ini mencakup unsur legal maupun unsur institusional. Peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan di dalam naskah resmi. Pendekatan perilaku. Salah satu pemikirannya adalah tidak ada gunanya membahas lembaga formal karena tidak banyak memberi informasi tentang proses politik sebenarnya. Mereka dapat umumnya meneliti tidak hanya pada perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan tertentu. Pendekatan neo-Marxis. Kebanyakan kalangan neo-Marxis berasal dari kalangan berjuis yang cendekiawan. Di satu pihak, mereka menolak komunisme dari Uni Soviet, tetapi mereka juga tidak setuju dengan aspek dari masyarakat kapitalis di mana mereka berada. Salah satu kelemahan pemikiran neo-Marxis adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Teori ketergantungan atau dependensi teori adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup tetapi dalam bentuk yang lain, yaitu dominasi ekonomi dari negara kaya terhadap negara yang kurang maju. Pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pengikut ini mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi ilmu yang benar-benar sains. Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik. Pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan institusionalisme baru dirumuskan pendekatan institusionalisme muncul karena penyimpangan dari institusionalisme lama. Inti dari institusionalisme baru dirumuskan oleh Robert A. Goodin. Pendekatan ini menjadi sangat penting bagi negara yang membebaskan diri dari cengkraman suatu rejim yang otoriter. Bagi penganutnya, inti masalahnya adalah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif. Bab 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Ada banyak konsep mengenai demokrasi seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, dan lain-lain. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang kedua, demokrasi konstitusional.
Ciri khasnya adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya, yang tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaliknya diselenggarakan dengan satu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asasi dan warga negara. Perumusan yuridis ini terkenal dengan istilah negara hukum. Sejarah perkembangan. Setelah demokrasi yang ada di negara kota atau city state, Yunani kuno